Oke, assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Kita lanjutkan saja cerita, oke? Bab 3985 sampai bab 3988. Kota Longyang, sebuah tim yang mengenakan jubah eksklusif kamar dagang Zijin berjalan langsung ke kamar dagang Taiyi cabang kota Longyang. Tim ini adalah ahli top yang dikirim oleh kamar dagang Zijin dan bertanggung jawab untuk menyelidiki pembunuh tragedi lembah pemakaman naga di area ini. Meskipun pemimpin lokal sebenarnya di bidang ini adalah kamar dagang Taiyi, kamar dagang Zijin memiliki saluran informasi eksklusifnya sendiri. Tim investigasi segera menemukan petunjuk yang mencurigakan. Gangster tersebut telah mengunjungi kota Longyang sebelum menuju ke lembah pemakaman naga. Setelah mengikuti petunjuk untuk menyelidiki, kamar dagang Taiyi cabang kota Longyang secara bertahap muncul ke permukaan. Wei Suyang tidak terkejut mengetahui bahwa orang-orang dari kamar dagang Zijin datang ke rumahnya. Dia tahu betul bahwa yang terakhir memang memiliki kekuatan ini. Ketika Ye Junlin hampir berkelahi di aula perdagangan kamar dagang Taiyi, ada banyak saksi. Tidak peduli seberapa kuat kamar dagang Taiyi, tidak mungkin untuk menutup mulut Youyu. Lagi pula, tidak ada tembok kedap udara di dunia. Saya tidak tahu apakah teman-teman dari kamar dagang Zijin ada di sini. Presiden, saya harap Anda dapat memaafkan saya karena tidak dapat menyambut mereka dari jauh. Wei Suyang adalah orang pertama yang menyapa. Tidak peduli seberapa besar perlawanan dan permusuhan yang ada di dalam hati, seseorang harus melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Ini adalah operasi dasar yang dapat bertahan lama di reruntuhan Kunlun. Apakah Presiden Wei berencana untuk berbicara dengan jelas di sini? Apakah ini cara kamar dagang Taiyi Anda memperlakukan tamu? Meskipun kamar dagang Taiyi adalah pemimpin lokal di bidang ini, tetua kamar dagang Zijin, sebagai naga di seberang sungai, tidak bermaksud untuk menjual apa yang disebut sebagai bantuan pihak lain. Bahkan wajah mereka pun terlihat arogan, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Wei Suyang dan yang lainnya. Wei Suyang merasa tidak senang di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, silakan masuk dan duduk untuk menyajikan teh." Setelah memasuki ruang resepsi, pemimpin tim investigasi langsung bertanya pada intinya, "Presiden Wei, saya di sini. Saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda tentang situasi para gangster di lembah pemakaman naga, dan saya harap Anda memberitahu saya semua yang Anda tahu." Melihat pihak lain langsung ke pokok permasalahan, Wei Suyang tidak bermaksud demikian untuk menyembunyikannya, dan berkata langsung, "Apa yang saya ketahui tentang orang yang Anda cari?" Detailnya, apa identitas gangster itu, bahwa pihak lain akan mengakuinya dengan senang hati. Wei Suyang tidak memberitahunya, tetapi mengubah topik dan berkata, "Saya bermaksud menyelamatkan nyawanya. Saya ingin tahu apakah kamar dagang Zijin dapat memberinya wajah." Sebelum Wei Suyang selesai berbicara, tetua berjubah hitam itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, "Wei Suyang, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani meminta kamar dagang Zijin untuk memberimu wajah. Jika kami melakukannya, kamu tidak akan bisa menerimanya, kan? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Saya menyarankan Anda, kamar dagang Taiyi, untuk tidak melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya." Nada suara tetua berjubah hitam itu dingin, seperti jika dia merendahkan, tanpa ragu-ragu. Wei Suyang menganggapnya serius. Segera setelah itu, anggota tim eksplorasi kamar dagang Zijin lainnya juga ikut bergema. "Kamu masih menginginkan wajah? Berapa harga wajah kamar dagang Taiyi kamu? Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Cepat serahkan orang itu, kalau tidak kamar dagang Zijin akan marah dan bahkan kamar dagang Taiyi Anda akan ditangani." "Semuanya, kami selalu damai dan damai, tetapi itu tidak berarti kamar dagang Taiyi Anda bisa sejajar dengan kamar dagang Zijin. Kamar dagang Taiyi tertinggal jauh, serahkan orang-orangnya dengan cepat, jika tidak kita akan mengalahkan kamar dagang Taiyi cabang kota Longyang." Semua orang menjadi semakin antusias saat mereka berbicara, hampir menunjuk ke hidung Wei Suyang dan berteriak,
Retakan, Wei Suyang membanting cangkir tehnya ke tanah, dan cangkir tehnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Buk buk buk, terdengar tangisan yang riuh. Banyak orang kuat dari kamar dagang Tai menyerbu masuk dan memenuhi ruang resepsi. Wei Suyang berdiri perlahan dan berkata dengan nada dingin, "Orang ini, kamar dagang Tai, ada di Baoding. Kamu kurang ajar, tidakkah kamu ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup?" Orang-orang kuat dari kamar dagang Tai melepaskan senjata mereka yang dingin dan ganas. Tetua berjubah hitam itu tampak murung dan menatap Wei Suyang dengan mata membara. "Wei Suyang, apakah ini pendapat pribadimu atau sikap seluruh kamar dagang Tai?" kata sesepuh berjubah hitam itu dengan dingin. Mata Wei Suyang tidak mengelak sama sekali, dan dia bertemu dengan tatapannya dan berkata, "Orang ini dijamin oleh kamar dagang Tai kita. Tinggalkan dari sini sebelum saya berubah pikiran. Jika tidak, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya." "Bagus sekali, tapi saya harap Anda tidak menyesali keputusan yang Anda buat hari ini." Penatua berjubah hitam berdiri dan pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berbalik dan melanjutkan, "Kamar dagang emas ungu markas besar mengeluarkan perintah untuk membunuh siapapun yang berani menghentikannya." Penatua berjubah hitam benar-benar ingin segera mengambil tindakan. Tapi saya juga memahami bahwa jika kita mulai dari base camp kamar dagang Tai, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Ingatlah dulu dendam hari ini, dan belum terlambat untuk menyelesaikan masalah ini ketika orang-orang kuat berkumpul di masa depan. Setelah menyaksikan tim eksplorasi pergi dengan agresif, Wei Suyang menghela nafas pelan setelah sekian lama. Masalah ini tidak dapat diselesaikan. Apakah kamar dagang Tai dapat melangkah lebih jauh tergantung pada hasil pertempuran ini. Wei Suyang bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, seperti yang diharapkan Wei Suyang, sejak tim eksplorasi meninggalkan kota Longyang, semakin banyak orang berkuasa dari kota Wandao berkumpul di sini. Ada juga banyak orang berkuasa di kamar dagang Zijin. Rasanya seperti ratusan sungai menyatu ke laut, dan kota Longyang langsung menjadi hidup. Menghadapi tekanan yang begitu besar, Wei Suyang tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari markas besar. Meskipun markas besar kamar dagang Tai sebelumnya telah memutuskan untuk mempertahankan Ye Junlin melalui diskusi, bagaimanapun juga, air dari jauh tidak dapat memuaskan dahaga akan kedekatan. Menurut laporan dari Eyeliners, jumlah orang kuat dari kamar dagang Zijin dan sekte afiliasi kota Wandao yang berkumpul di sekitar kota Longyang meningkat secara eksponensial. Jika situasi ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi kamar dagang Tai yang kuat di kota Longyang akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Begitu lawan melancarkan serangan umum, cabang kota Longyang bahkan mungkin berisiko menghancurkan seluruh pasukan. Mendengar hal ini, Wei Suyang juga mulai panik. Sisi lain, Gong Qianqiu juga mendapat kabar bahwa kamar dagang Zijin sedang membalas dendam pada para gangster, dan kesuraman dalam suasana hatinya sebelumnya langsung hilang. Belum lama ini, Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan serta Akademi Api Ilahi Matahari dan Bulan rusak parah oleh panah dewa. Gong Qianqiu telah menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pemimpin Sekte Ilahi Taiksu tidak akan dapat kembali sampai sebulan kemudian, sehingga mustahil untuk mengatur kekuatan yang efektif untuk menghadapi para bandit dalam waktu singkat. Hal ini membuat Gong Qianqiu semakin tertekan. Saya tidak tahu seberapa kuat kamar dagang Zijin ini. Gong Qianqiu sedikit tidak yakin. Kekuatan yang ditunjukkan oleh para gangster benar-benar menakutkan. Ambil contoh dua anak panah ajaib itu. Mereka dapat menimbulkan kematian yang mengerikan dari jarak ribuan mil. Jika digunakan dalam jarak dekat, bukankah akan lebih dahsyat? Saudari, saya tidak tahu. Kekuatan komprehensif kamar dagang Zijin berada di luar imajinasi. Adapun cabang kota Wandao memiliki sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sekte seperti Istana Api Ilahi, Matahari, dan Bulan tidak dapat diperingkatkan di sana. Daftar. Terlebih lagi, untuk menghadapi para gangster kali ini, bahkan markas besar kamar dagang Zijin telah mengirimkan ahli untuk membantu, sehingga para gangster pasti akan mati.
Jelas putra ketujuh, putra suci ketujuh telah menjelajahi sumber daya urat naga di mana-mana, pernah ke kota Wandao, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan kamar dagang Zijin. Ini berarti kita harus memanfaatkan kesempatan besar ini, pikir Gong Qianqiu dalam hati. Meskipun para gangster tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuhnya untuk saat ini, fakta bahwa mereka secara pribadi membantai banyak orang kuat dari sekte ilahi Taiksu dan menjebak para gangster akan terungkap cepat atau lambat. Anda harus merencanakan sejak dini agar aman. Gong Qianqiu memiliki banyak pemikiran di benaknya, tetapi dia akhirnya memutuskan satu hal, yaitu mencegah semua konsekuensi buruk. Karena begitu kehancuran sekte Taiksu Sen dan pembingkaian para gangster terungkap, pemimpin sekte dan sekte super di belakangnya akan menghancurkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Saudari, banyak ahli dari kamar dagang Zijin sedang mencari keberadaan para gangster. Mengapa tidak membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Tiba-tiba orang suci ketujuh menyarankan. Gong Qianqiu mengangguk dan berkata, Xiaoqi, kamu dan saudari ingin pergi bersama. Tanpa penundaan lebih lanjut, saya akan segera berangkat ke kota Longyang. Jika ada berita di sini, saya akan memberitahu Anda tepat waktu. Jangan khawatir, denganku di sini, sekte Taiksu Sen tidak dapat menyebabkan kekacauan. Tetapi saudari, kamu harus berhati-hati sepanjang jalan, putra suci ketujuh berkata dengan sedikit khawatir. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Xiaoqi. Meskipun aku bukan orang kuat yang tiada taranya, aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Selamat tinggal kepada putra suci ketujuh, Gong Qianqiu langsung bergegas ke kota Longyang tanpa henti. Saat ini, kota Longyang telah menjadi fokus area ini, dan kekuatan komprehensif kamar dagang Taiyi dan kamar dagang Zijin sangat kuat. Konfrontasi antara dua kamar dagang teratas ini tentu saja menarik perhatian banyak sekte dan orang-orang berkuasa. Gong Qianqiu menemukan markas sementara kamar dagang Zijin di kota Longyang tanpa usaha apapun. Tiga tetua berjubah hitam bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di benteng sementara. Mereka semua adalah ahli terbaik dari kamar dagang emas ungu di kota Wandao, dan kekuatan mereka adalah yang kedua setelah Presiden Huang Fu Hongsheng. Penatua Mo Xie, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai kuil api Dewa Matahari dan Bulan. Dia meminta untuk bertemu denganmu. Dia bilang dia punya informasi penting tentang pembunuh bandit itu. Menteri Perdagangan berkata dengan hormat. Tiga tetua berjubah hitam, Mo Xie, Moya, dan Mo Cheng, saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Biarkan dia masuk dengan cepat, kata Penatua Mo Xie dengan suara yang dalam. Setelah beberapa saat, Gong Qianqiu, elit kamar dagang, masuk. Qianqiu telah bertemu dengan semua senior kamar dagang Zijin. Sambutan Gong Qianqiu Ying tidak rendah hati atau sombong, yang membuat orang-orang berkuasa di kamar dagang Zijin menganggapnya lebih tinggi. Bagaimanapun, suasana di istana sangat serius saat ini. Dan ketiga tetua berjubah hitam juga melepaskan aura kuat untuk mencegah Gong Qianqiu berbicara omong kosong. Tolong katakan yang sebenarnya tentang berita tentang gangster. Jika itu setengah salah, jangan salahkan saya karena menghancurkannya. Kata Penatua Mo Xie dengan dingin. Gong Qianqiu berkata dengan hormat, Senior, tolong jangan khawatir. Bahkan jika saya meminjam beberapa ratus keberanian, saya tidak akan berani menipu Anda. Bagus sekali, ceritakan semua yang Anda tahu. Gong Qianqiu menjelaskan semuanya dengan detail, terutama fokus pada senjata ajaib tiada taraf yang dipegang oleh Ye Junlin. Benar saja, setelah mendengar beritanya, mata semua orang yang hadir berkilat keserakahan. Senjata ajaib yang tiada taranya menarik banyak perhatian tidak peduli apa tingkat sektenya, apalagi senjata ajaib yang kemungkinan besar akan menyebabkan fenomena aneh di dunia di lembah pemakaman naga. Maksudmu para gangster itu sekarang berada di sekte ilahi Xingyu? Penatua Mo Cheng bertanya dengan wajah tegas. Gong Qianqiu mengangguk dan berkata, sekte ilahi Xingyu telah diambil alih oleh bandit kejam, dan seluruh sekte adalah kaki tangannya.
Karena dia telah memutuskan untuk membunuh orang dengan pisau pinjaman, dia akan langsung mencabut sekte ilahi Xingyu menghilangkannya. Oke, kamu turun dulu. Setelah saya mengkonfirmasi berita ini, kamu akan mendapat hadiah besar. Penatua Mo Xie melambaikan tangannya dan berkata, Gong Qianqiu mundur dan menunggu. Tentu saja, dia tidak berniat pergi. Lebih aman tinggal bersama banyak orang kuat di kamar dagang Zijin daripada kembali ke istana api ilahi matahari dan bulan. Apalagi masalah penghancuran sekte Taiksu Sen dan menjebak para gangster masih menjadi bom waktu, jadi kita harus melanjutkannya dengan hati-hati. Ketiga tetua Mo Xie segera mengirim orang ke daerah terkait untuk menyelidiki berita tersebut, dan berita tersebut dengan cepat dikonfirmasi. Jadi Mo Xie langsung melaporkan situasinya ke cabang kamar dagang Zijin di kota Wandao. Berita itu dikirim kembali ke kota Wandao. Huang Fu Hongsheng sangat marah dan segera mengirim banyak orang kuat untuk membunuh para bandit dan membasmi sekte ilahi Xingyu. Tiba-tiba, semua sekte di kota Pulau 10.000 mengambil tindakan, terutama sekte yang berafiliasi dengan kamar dagang Zijin. Mereka semua juga mengetahui bahwa para bandit kejam memiliki senjata ajaib yang tiada taranya di tangan mereka. Selama mereka membunuh mereka, mereka dapat mengambil senjata ajaib yang tiada taraf itu sebagai milik mereka. Tidak hanya itu, Anda juga bisa mendapatkan hadiah dari kamar dagang Zijin, yaitu barang bagus yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di antara mereka, 3 sekte teratas, Sekte Bailiantian, Raja Xiaoyao Kota Wandao, dan Istana Laut Xingchen, mengirimkan ratusan pembangkit tenaga listrik teratas. Sekte 100 Pemurnian Surga memiliki banyak kategori, termasuk pemurnian tubuh, pemurnian senjata, pemurnian ramuan, dia terlibat dalam segala hal yang melibatkan temper. Raja Xiaoyao dari kota Wandao adalah pemimpin tentara bayaran terbesar di wilayah kota Wandao dan bertanggung jawab atas semua organisasi tentara bayaran di wilayah tersebut. Adapun Istana Laut Bintang, ini adalah sekte paling kuat di kota Pulau 10.000. Ia mengendalikan seluruh lautan bintang dan sangat kaya akan sumber daya mineral. Tentara surgawi lapis baja hitam kota Pulau 10.000 bahkan melancarkan pertempuran sengit dengan 10.000 pasukan elit. Mereka biasanya merupakan pasukan pengawal kota Pulau 10.000 dan bertanggung jawab atas pertahanan semua pulau. Kemampuan tempur individu dari tentara surgawi lapis baja hitam mungkin tidak sebaik yang dimiliki oleh para sektarian teratas, tetapi mereka lebih baik dalam menyerang dalam pertempuran. Secara khusus, tentara surgawi lapis baja hitam memiliki taktik pembunuhan dan formasi serangan yang unik, dan kekuatan tempur yang diberikan oleh sejumlah besar orang sangatlah menakutkan. Bahkan sekte penyerang tidak berani meremehkan serangan gabungan tentara surgawi armor hitam. Ini hanyalah salah satu kekuatan sekte yang pergi ke sekte ilahi Xingyu. 6 kekuatan utama, Paviliun Anyan, Akademi Dewa Suci, Sekte Pedang Tianyuan, Klan Zanhu, Dayan Sengzai, dan Kuil Longhu, sama-sama kuat. Hal ini menimbulkan lebih banyak perhatian dan kejutan dari banyak kekuatan. Bahkan seminaris suci, kekuatan asing, telah bergabung. Pengaruh kamar dagang Zijin sungguh luar biasa. Klan Zanhu, sebuah kelompok etnis dengan setengah darah makhluk roh, telah bergabung. Itu tidak mengherankan bahwa sekte lain telah bergabung. Apa yang Anda katakan dapat dimengerti. Tetapi mengapa Dayan Sengzai, sebagian sekte, terlibat? Apakah mereka tidak takut menjadi sasaran sekte intan di Kuil Longhu? Bersambung.